Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan kita sudah beralih ke dalam al-aslul tsani, yaitu pokok yang kedua, ya, yaitu ma'rifatuddin Islam, mengenal agama Islam dengan dalil. Kita baca. Qala al-musannif rahimahullah, ma'rifatuddin Islam bil adillati wa huwa al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu min asy-syirki wa ahlihi, yaitu eh, mengenal agama Islam dengan dalil. Apa itu Islam? Islam itu adalah, kata Syekh rahimahullah, al-istislamu lillahi bit tauhid, ya, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, wal inqiyadu lahu bit ta'ah, tunduk patuh dengan mentaatinya, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Qala huwa thalathu maratib al-islam wal iman wal ihsan wa kullu martabatin laha arkan. Dan agama ini, ya, ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah namanya Islam, yang kedua tingkatan iman, yang ketiga tingkatan ihsan, dan setiap tingkatan itu ada rukun-rukunnya. Ya, baik. Kita sedikit jelaskan pokok kedua yang hendak disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebelum kita masuk ke dalam rukun-rukun, ya, dari setiap tingkatan-tingkatan agama, perlu kita ketahui bahwa dahulu di awal-awal Islam, Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam hadisnya, badal Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu muncul dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing pula. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Hadis yang kita sebutkan ini menunjukkan bahwa mengenal agama Islam merupakan suatu perkara yang sangat penting. Ya, sebab nanti akan ada di suatu zaman orang-orang yang akan mengklaim bahwa mereka beragama Islam, namun ternyata mereka tidak mengenal hakikat agama Islam itu sendiri. Bisa jadi mereka hanya mengenal Islam melalui keturunan, ya, dengar-dengar, ikut-ikutan, ya, atau yang lainnya. Sehingga akhirnya mereka pun tidak memahami Islam itu dengan baik. Bahkan bisa jadi mereka mengingkari sebagian dari ajaran-ajaran Islam. Saking jahilnya mereka terhadap perkara Islam ini. Dan Nabi SAW menyatakan bahwa fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing. Apa maksudnya orang-orang asing? Itu beruntunglah orang-orang yang menjalankan syariat Islam namun dianggap asing. Kita lihat bagaimana di zaman sekarang manusia ketika melihat dari kaum muslimin yang betul-betul multazim, ya, betul-betul berpegang teguh dengan sunnah Nabi, ya, mereka anggap, ya, sebagai sesuatu yang asing. Ini ajaran dari mana? Ini baru. Padahal mereka sendiri yang tidak memahami hakikat Islam. Ya, oleh karenanya di antara pokok yang penting yang harus kita jadikan sebagai landasan kehidupan kita adalah mengenal agama Islam dengan baik. Ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam dengan baik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan, ya, bahwa cara mengenal hakikat agama Islam itu bukan dengan ikut-ikutan atau dengan tren, dengan tradisi, tapi dengan dalil. Nah, makanya kita tulis di sini bil adillah, ya, itu mengenal agama Islam dengan dalil. Apa itu hakikat Islam? Seperti yang beliau sebutkan, al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu hakikatnya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, tunduk patuh dengan mentaatinya, ya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Maka dari penjelasan yang kita sebutkan bahwa ada tiga poin yang harus dipenuhi oleh setiap muslim di dalam memahami agama Islam ini. Yang pertama dari kalimat beliau yang beliau sebutkan di sini, yaitu al-istislamu lillah bit tauhid, ya, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ya, tentunya dalil-dalil ini sangat banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an,
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang sangat kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya tentang kematian ya ketika Nabi Yakub sedang apa saat-saat menjelang kematiannya, beliau panggil anak-anaknya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian hadir ketika Yakub ya didatangi kematian, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah peninggalanku? Maka anak-anak mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami akan menyembah ya, Tuhanmu, Tuhan bapak moyangmu, ya dari Ibrahim, Ismail, Ishak. Itu satu Tuhan saja. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berasal diri kepadanya. Ya, di ayat yang lain Allah sebutkan, fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Ya, maka Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kalian kepadanya. Wabashshiril mukhbitin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Maka dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi, ya, seseorang yang mengklaim bahwa dirinya seorang muslim, namun ternyata ia tidak berserah diri sepenuhnya kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya dia menyerahkan dirinya kepada langit, dia serahkan dirinya kepada pepohonan, kepada jin, kepada yang lainnya. Maka kita pahami dialah bukanlah seorang Islam. Kemudian poin yang kedua yang perlu kita pahami dari definisi yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Tunduk patuh dengan mentaatinya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya jawaban orang-orang beriman apabila mereka dipanggil diserukan kepada Allah dan Rasulnya agar mereka saling menjadikan hukum ya, agar Rasulullah SAW memberikan hukum di antara mereka, yaitu ucapan mereka adalah an yaqulu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Inilah sifat orang-orang yang Islam. Ya. Apabila diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka mereka dengar dan patuh. Berbeda dengan orang-orang munafik yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran, yaquluna amanna billahi wa ata'na, yaquluna amanna billahi bir rasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqun min ba'di dhalik. Ya, fariqun minhum min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin. Orang-orang munafik mengatakan kami beriman kepada Allah dan Rasul, kami mentaati ya keduanya. Namun setelah itu sebagian dari mereka berpaling setelahnya. Ya. Jadi hanya sekedar di lisan saja. Ya. Namun hakikatnya mereka tidak mau ya, mentaati dan tunduk patuh dalam mentaat Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi itu yang perlu kita pahami. Demikianlah bagaimana para sahabat Nabi ya, mereka senantiasa mengucapkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Mereka katakan sami'na wa ata'na. Ya, mereka ucapkan sami'na wa ata'na. Kemudian yang ketiga, ya, poin yang ketiga dari disebutkan dari definisi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ya, yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Alias kita harus kufur kepada kesyirikan. Kita harus mengingkarinya dan meyakini bahwa hanya satu-satunya lah agama Islam yang benar. Selain dari agama Islam, apapun itu agamanya. Ya, itu adalah agama kesyirikan. Agama musyrik tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Ya, dalam ayat lain Allah sebutkan, "Wa man yabtaghi ghaira al-Islam dinan falan yuqbala min." Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima sama sekali. Ya, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Jadi agama satu-satunya yang benar. Jangan kita katakan agama yang paling benar, tapi katakan agama satu-satunya yang benar hanyalah agama Islam. Selain dari agama Islam tidak akan ditolak. Jadi kita wajib berlepas diri dari seluruh kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ya. Oleh karenanya dalam Islam ada disebut dengan istilah dua syarat, yaitu mentauhidkan Allah, ya, menetapkan tauhid, kemudian menafikan kesyirikan. Oleh karena Allah sebutkan Al-Quran, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Maka barang siapa yang kufur kepada tagut, ya,
dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang kepada buhul tali yang sangat kuat, tidak akan terputus. Ya, Allah SWT sebutkan, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka jangan sampai muncul keyakinan bahwa agama selain Islam adalah agama yang benar. Ya, seperti pemahaman orang-orang liberal yang saat ini kita saksikan bagaimana mereka mengatakan semua agama itu sama. Ini tidak betul. Kita sebagai seorang muslim harus yakini bahwa semua agama selain dari agama Islam menyimpang dan masuk dalam neraka jika mereka tidak bertobat sebelum kematiannya. Ya, seperti meyakini bahwasanya ya, penganut agama Buddha, penganut agama Hindu, Yahudi, Nasrani, penyembah kuburan, ya, musyrikin, ya, mereka mengatakan bahwa inilah masuk surga. Tidak. Ya. Lihat bagaimana panutan tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah sebutkan tentangnya, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada panutan, ya, suri tauladan yang baik bagi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan dari segala apa yang kalian sembah selain daripada Allah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Kami mengkufuri kalian dan apa yang muncul di antara kami dan antara kalian permusuhan dan kebencian. Abadan hatta tu'minu billahi wahda. Sampai kapan? Sampai kalian beriman hanya kepada Allah. Sampai kalian betul-betul menjadikan Allah satu Tuhan dan selain Allah adalah Tuhan yang selain agama, ya, selain sesembahan Allah, selain Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang batil. Ya. Jadi konsekuensi dari tauhid adalah mengingkari kesyirikan dan pelakunya. Seseorang yang mengklaim dirinya bertauhid, namun di sisi lain ia membiarkan bahkan membolehkan dan membenarkan kesyirikan. Lalu apa arti tauhid? Pernyataan-pernyataan semisal yang mengarah seperti bolehnya melakukan kesyirikan, itu pernyataan kekufuran kepada Allah yang bisa membatalkan keimanan. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang agama orang-orang Nasrani. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itulah Masih ibnu Maryam. Di ayat yang lain, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Ya, wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal sekali-sekali tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali satu Tuhan saja, Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah sebutkan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, al-yahud dan nasara, dan orang-orang musyrik, mereka berada dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Jadi ayat yang kita bacakan tadi, ya, menegaskan bahwa pelaku syirik adalah kafir dan tempat mereka di akhirat adalah neraka. Sehingga tidak boleh kita membolehkan apalagi membenarkan perilaku-perilaku kesyirikan, dan dengan yakin dan tegas kita harus mengatakan bahwa syirik adalah perbuatan kufur. Adapun permasalahan tidak mengganggu, ya, atau toleransi ritual-ritual atau perbuatan kesyirikan, maka hal itu berbeda. Ya, tentunya kita sebagai seorang warga negara yang baik, kita bertoleransi dalam artian membiarkan mereka dengan agama mereka, ya, sesuai dengan ibadah mereka, sesuai dengan ajaran mereka masing-masing. Namun jika kita ditanya tentang peribadan dan keyakinan mereka, kita wajib mengatakan bahwa hal itu adalah kesyirikan dan mereka berada di atas agama yang keliru, agama yang sesat, menyimpang, dan ketika mereka meninggal dalam kondisi tidak masuk dalam Islam, maka kita harus pahami mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Itu keyakinan kita sebagai seorang muslim. Baik. Qala wa huwa thalathu maratib. Kita baca. Qala wa huwa thalathu maratib. Dan agama Islam ini ada 3 tingkatan. Yang pertama ada namanya Islam. Ya. Islam. Yang kedua iman, yang ketiga ihsan, wa kullu martabatin laha arkan. Baik. Tingkatan ini berdasarkan kisah yang sangat masyhur, ya, tentang ketika ketika malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW dalam bentuk seorang yang datang dari perjalanan jauh, namun anehnya tidak terlihat sedikit pun ciri-ciri bahwasanya dia seorang musafir. Ya, dalam baju yang sangat putih. Ya, disebut dalam hadis Umar bin Khattab. Nanti akan kita bacakan hadisnya. Bahwa dia datang dalam perjalanan yang sangat jauh, bahkan tidak ada satupun di antara para sahabat yang mengenalnya. Ya, ternyata itu adalah malaikat Jibril. Di situ malaikat Jibril, ya, bertanya kepada Nabi SAW,
akhbirni an Islam, ya, apa, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi SAW menjawab, Islam itu adalah antasyhadu illa illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Kau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan haji ke Baitullah jika mampu melakukannya. Sampai seterusnya. Kita akan membacakan satu per satu. Maka berdasarkan hadis ini, ya, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi tentang Islam, iman, dan ihsan, maka para ulama mereka menjadikan bahwa agama Islam ini berada di atas 3 tingkatan, dan setiap tingkatan ada rukun-rukunnya. Baik. Tingkatan yang pertama yaitu tingkatan Islam. Qala Musannif rahimahullah, farkan Islami khamsatun syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus salati wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajju baitillahil haram. Maka rukun Islam ada 5. Ya, yang pertama bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan bahwasanya Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah, menegakkan salat, ya, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah Al-Haram. Lalu beliau masuk dalam menyebutkan dalil dari syahadat, dalil dari syahadat. Baik. Dan itu rukun yang pertama, ya. Rukun yang pertama adalah rukun syahadat. Fadilul syahadati qauluhu ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal ilmu qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwasanya dia tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Demikian juga yang bersaksi para malaikat dan orang-orang berilmu menegakkan dengan keadilan. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia, zat yang maha perkasa dan maha al-aziz, ya, maha perkasa dan maha hikmah. Sini kemudian boleh sebutkan di sini qala wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah wahdah. Ini makna la ilaha illallah. Apa itu makna la ilaha illallah? Makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah semata. Jadi jangan sekedar dikatakan bahwa makna la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Ini keliru. Tapi harus kita tambahkan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, kalau kita perhatikan, beliau mentafsirkan la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Ya. Yang mananya adalah tiada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Dan inilah tafsir yang benar berkaitan dengan la ilaha illallah. Karena ilah itu adalah berasal dari kata ma'lu yang artinya ma'bud. Ya, sesuatu yang disembah. Kenapa kita katakan penting? Karena sebagian dari orang-orang, ya, seperti orang-orang yang berpemahaman Asy'ariyah, sebagian ulama Asy'ariyah mereka mentafsirkan la ilaha illallah la qadira ala ikhtira illallah. Ya. Mereka mentafsirkan bahwa tiada yang mampu mencipta kecuali Allah. Kita katakan tafsir ini benar, namun bukan inilah hakikat yang sebenarnya dari la ilaha illallah. Ya, karena kalau berdasarkan tafsiran yang disebutkan oleh orang-orang Asy'ariyah, ya, itu tafsiran yang hanya kembali kepada sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala semata. Sementara la ilaha illallah itu berkaitan dengan ibadah yang berarti mengarah kepada sifat uluhiyahnya Allah Azza wa Jalla, yaitu tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Sehingga akibat dari kesalahan tafsiran tersebut, sebagian orang akhirnya menyangka bahwa selama seseorang, ya, dia tidak meyakini bahwasanya tidak Tuhan selain Allah, ya, dia meyakini bahwasanya tidak Tuhan selain Allah, maka eh, apa? Tidak masalah kok dia berbuat kesyirikan. Akhirnya sebagian dari mereka pun membolehkan untuk mendatangi para dukun selama meyakini bahwa dukun itu hanya sebagai sebab, kata mereka. Ya, begitu juga dengan memakai jimat. Ya, selama masih meyakini jimat tersebut hanya sebagai sebab dari Allah, ya, Allah mendatangkan keberkahan, maka tidak mengapa, kata mereka. Ya, begitu juga dengan meminta kepada penghuni kubur, ya, menyembelih kepada selain Allah atau yang lainnya, maka hal tersebut tidak mengapa dan bukanlah kesyirikan, kata mereka. Sebab syirik itu, kata mereka, meyakini dengan adanya dua Tuhan, kata mereka. Ya,
Atau syirik itu murtad, misalnya keluar dari agama Islam masuk agama lain, itu kata mereka. Jadi ini pemahaman yang keliru. Meskipun kita katakan makna apa yang mereka sebutkan itu benar, namun itu bukanlah hakikat dari makna la ilaha illallah. Kalau saya tidak demikian, tentulah orang-orang musyrikin tidak akan memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi SAW tidak akan memerangi kaum musyrikin akibat ketika Nabi SAW menyerukan kepada mereka la ilaha illallah. Namun nyatanya apa? Nyatanya adalah orang musyrikin mereka menyombongkan diri. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang musyrikin ketika disuruhkan la ilaha illallah istakbirun, mereka menyombongkan diri. Ya, apa kata mereka? Wa yaquluna inna apa? Dan mereka mengatakan, apakah kami menjadikan Tuhan yang banyak yang menjadi satu? Ini sesuatu yang sangat aneh kata kaum musyrikin. Jadi tentulah tidak akan terjadi peperangan antara Nabi dan kaum musyrikin di zaman itu. Karena orang musyrikin pun mereka meyakini rububiyahnya Allah. Ketika ditanyakan kepada mereka siapa yang mencipta, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang memberikan rezeki, siapa yang menguasai langit dan bumi, orang-orang musyrikin mengetahui bahwa Allah lah yang menguasainya. Tapi ketika disuruhkan la ilaha illallah, mereka malah apa? Memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau kita lihat, ya, kita akan rincikan, kita bacakan rincian dari makna la ilaha illallah. Qala al-Musannif rahimahullah, la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. La ilaha, lafaz la ilaha, ya, itu menafikan seluruh apa yang disembah selain daripada Allah. Illallah musbitanil ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadah. Menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata, tiada sekutu baginya dalam ibadah. Sebagaimana kama annahu laysa lahu syarikun fi mulki. Sebagaimana tidak ada sekutu dalam kerajaannya Allah Azza wa Jalla. Jadi para ulama ketika menyebutkan la ilaha illallah, maka mereka menyebutkan ternyata pada la ilaha illallah ada dua rukun. Rukun yang pertama adalah nafi, yang kedua adalah isbat. Dari mana mereka mengetahuinya? La ilaha. Nafi diambil dari kata la ilaha. Isbat dari illallah. Baik. Lalu apa dalilnya? Dalilnya adalah apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Wa tafsiruha alladhi wattuha qawluhu ta'ala. Tafsir, ya, yang memperjelas hal itu adalah firman Allah Ta'ala. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara' mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali yang menciptakanku, karena sesungguhnya dia yang memberikan hidayah kepadaku, dan Allah menjadikannya sebagai ucapan yang baqiyah fi 'aqibihi. Ya, Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu sebagai kalimatan baqiyah, ucapan yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali la'allahum yarji'un, kembali kepada kalimat tauhid tersebut. Baik, jadi berdasarkan ayat ini seakan-akan ayat dan kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu selain mereka menyembah berhala, mereka juga pun menyembah Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan bahwasanya dirinya berlepas diri dari seluruh sembahan yang disembah oleh ayah dan kaumnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Jadi pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam itu sama seperti makna la ilaha illallah yang disebutkan tadi, bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah juga datangkan dalil yang lain. Firman Allah Ta'ala, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun." Katakanlah, wahai ahlul kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat yang tidak perselisihan di antara kami dan kalian, ya, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah Azza wa Jalla, dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu apapun. Tidak pula kita menjadikan sebagian dari yang lainnya sebagai Tuhan selain daripada Allah. Ya, jika mereka berpaling, katakan wahai Muhammad kepada mereka, wahai Rasul, saksikanlah, fashhadu, ishhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah. Ya. Dan ini sangat menakjubkan kita, ya, bahwa kalau kita perhatikan, ya, di dalam sebagian buku-buku orang-orang liberal, mereka menyalahgunakan firman Allah ini yang mendukung pemikiran mereka bahwa apa pemikiran mereka? Seluruh agama sama. Dan mereka berdalil dengan potongan ayat ini saja. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ya. Mereka hanya memotong ayat ini aja.
tanpa menyebutkan ayatnya secara lengkap. Maka dengan ini akhirnya mereka menyatakan bahwa kalimat yang sama di antara kita ya adalah dengan agama yang lain adalah seperti keadilan, kebersamaan, kemanusiaan, ya, akhlak dan lain-lainnya. Ya, mereka katakan ini menunjukkan agama kita ini sama dengan agama mereka, kata mereka, kata orang liberal. Baik, maka ini bahaya sekali. Karena kalau kita lihat ayatnya secara lengkap, tentu pemikiran keyakinan mereka akan hancur, sehancur-hancurnya. Bagaimana mungkin tidak? Kalimat sama di antara umat Islam dan ahli kitab adalah tidak berbuat kesyirikan. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Tentu hal ini sangat berlawanan dengan apa yang diklaim oleh orang-orang liberal, orang-orang pluralisme. Sungguh ya betapa menakjubkan ayat yang pada asalnya untuk memuat kesyirikan dibalik oleh mereka untuk membenarkan kesyirikan mereka. La ilaha illallah. Baik, Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu bisa kita pelajari. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Insya Allah untuk dalil syahadat kita akan untuk berikutnya kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Ilahuna nakhtatim subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.